Tanpaku, kau pasti tenggelam. Mau balas budi apa? Terima kasih banyak ya. Jangan sekali. Pasrah padaku. Menyerahkan diri? Bukankah itu terasa sedikit terlalu terburu-buru untuk saat ini? Kalau begitu, aku sepenuhnya milikmu. Mari kita buat sebuah perjanjian. Jangan kabur dariku ya. The film was translated and narrated by M Media. Bangun pagi sekalian. Tentu saja harus bangun pagi dong untuk mengupas apel buat tuan besar kita. Bagaimana? Nyaman? Masih saja, ya. Tadi aku bahas kewajibanku, tapi sebagai pendukungku, kamu cuma milikku. Kenapa tertawa? Aku sedang mencari jaminan untuk hubungan sugar baby kita yang murni ini. Ya, itu memang hubungan simpanan yang murni. Kau benar sekali mengenai hal itu. Kalau ini hubungan bayaran murni, kenapa tak cuma pagi? Tiga tahun tak jumpa, aku kangen banget sama kamu. Kukira kau takkan mencariku. Dulu kukira kau tewas. Aku lama berduka. Untung anak buahku menemukanmu. Aduh bos, maafkan saya kali ini saja. Tolonglah. Sebenarnya kita harus duduk di mana ya? Coba katakan nih. Kerzamin, duduk di mana? Sudut. Kamu sendirian hidupnya enak juga ya. Aku tanya ya, kamu kemarin pergi ke toko Gucci kan? Dan bahkan merebut seorang pria pulang. Iya, aku merebutnya. Apa urusanmu? Salah. Ya. Begitukah caramu mempermalukanku di luar sana? Dengar, mulai hari ini serahkan semua toko yang kau pegang, biar aku yang mengurusnya. Apa hakmu? Itu mas kawin warisan ibuku. Kau mau merampasnya juga? Milikmu adalah milik keluarga Meng. Sebagai ayahmu, aku hanya menyimpannya untukmu. Apa salahnya? Dari kecil kamu menelantarkanku di desa. Tidak pernah peduli. Sekarang setelah melihat toko ini untung, kamu malah ingin mengambil alihnya. Mimpi saja. Kamu. Baik. Meng Qiwei. Kalau tak mau beri, tak apa. Kalau begitu, kamu saja yang gantikan Zhenzu untuk perjodohan dengan keluarga Sun. Kenapa? Kak, berkat aku berhasil memikat Nyonya Shen. Sebentar lagi aku akan dinikahi tuan muda dan jadi Nyonya muda. Dia ingin menikah dengan siapa? Tuan muda atau denganku? Aduh. Memang Zhenzu, dia yang selalu bisa diandalkan.
perjodohan kita dengan keluarga Sun sudah ditetapkan oleh leluhur, jadi tidak bisa dibatalkan. Jika sampai batal, kita akan dicemooh oleh orang banyak selamanya. Kamu adalah putri keluarga Meng. Aku sudah membesarkanmu. Sekarang saatnya kamu membalas tidak mau budi. menikah. Kamu tidak punya pilihan lain, kecuali jika kamu memang tidak ingin bertemu dengan ibumu lagi. Bang Wego, kau manusia bukan. Dia istri ayahmu. Kau buang ke perkebunan, kini kau pakai mengancamku. Begitu caramu bicara pada ortu. Wah, kakak lagi sembunyiin cowok di kamar ya? Masa sih? Lama tidak bertemu. Kak Gucing, ternyata kau masih belum mati. Gucing, dengar. Kenapa kamu ada di sini? Keluargaku, kalian semua sudah dijebloskan ke penjara. Kamu, ya, di sini. Dia bukan penjahat. Dia tak lagi terkait keluargaku. Kini, dia burung kenariku. Memang benar kau. Kak, kamu sampai simpan pria. Padahal hidupmu saja dari keluarga Meng. Ayah tahu tidak? Sejak keluar dari rumah Meng, aku tak pernah ambil sepeser pun uang mereka. Lagi pula, aku tak butuh izin kalian untuk memelihara seseorang, kan? Kak Gucing, kapan kamu pulang? Kenapa tidak datang menemuiku? Aku sudah lama sekali tidak bertemu denganmu. Stop, saya sudah menyesuaikan kalau ada Musa tidak aku kembali. Sekarang Wewe adalah penyokongku dan aku adalah orangnya. Jadi sebaiknya kita jaga jarak saja. Kak Gucing, kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Melihatmu seperti ini, hatiku ikut sakit. Aku tahu sejak kecil kamu memang tidak menyukai kakakku. Tenang saja, aku tidak akan tinggal diam melihatmu terus disiksa seperti ini olehnya. Ya, Gucing dan Zhenzu memang begitu mendalam. Meskipun keluargaku kalian sudah jatuh, jika Zhenzu menyukai Meng Hu, dia bukannya tidak bisa melindungi seekor burung kenari. Namun Meng Jiwei, seorang anak durhaka yang tidak memiliki perlindungan dari Meng Hu, dia tidak bisa melindungimu. Bener Kak Gucing, dengan situasi keluargamu saat ini, kamu itu buronan. Kakak tak akan bisa melindungimu. Lebih baik ikut aku saja. Tenang, kamu bisa minta apapun padaku. Bener Oke, juga, Gucing dan Meng Zhenzu teman masa kecil yang sangat dekat. Setelah bertemu lagi, mana mungkin dia tak ikut dengan Meng Zhenzu? Aku terlalu naif, kukira dengan begini aku bisa menahannya. Oh, permintaan saya saat ini adalah kalian berdua harus segera enyah dari sini sekarang. Kau ini bagus sekali, Gucing. Kau lebih memilih jalan kasar daripada jalan baik, ya. Mari kita lihat sampai kapan Meng Jiwei terus melindungimu. Pelindungi dia kok, bukan urusanmu. Gue ini bapak lu. Ayah brengsek, tak mau urus anak. Tak dengar Gucing, pergi, enyah sana. Kami tidak menyambutmu. Meng Jiwei, pikirkan baik-baik. Aku calon istri komandan muda. Jika kau berani mengusirku, aku akan mengadu pada komandan muda. Dan habislah kau. Kamu mau menikah dengan marsekal muda? Apa dia sudah setuju? Jangan sok berkuasa, enyah kau. Kira-kira kalau komandan muda tahu kau merebut kekasih orang, apa dia masih mau menikahimu? Mumpung belum kuadukan ke kediamannya, enyahlah dari sini. Bagaimanapun juga, kamu harus menggantikan Zhenzu untuk perjodohan keluarga Sun itu. Besok, Tuan Muda Sun mengadakan jamuan di The Peace film was Hotel. Kamu harus hadir. translated and narrated by M Media. Ayo, jangan halangi aku, ikut aku. Jangan. Oh, Meng Jiwei. Cepat pergi. Tenang saja, aku beda dengan kalian. Aku punya prinsip. Meng Jiwei, benarkah itu kamu? Kamu beneran mau pergi besok?
Cuma makan saja, bukan masalah besar. Aku tidak mungkin menggantikan Meng Zhenju untuk memenuhi pertunangan itu. Kita sudah sepakat, kalau sudah ada aku, kamu tidak boleh punya pria lain. Kamu itu cuma burung kenari peliharaanku, berani-beraninya mencampuri urusanku. Memangnya ini urusanmu? Meng Zue, kamu sudah berjanji padaku. Apakah kamu ingin mengingkari janjimu itu? Oh, janji tak ingkar. Iya, kamu satu-satunya pria bagiku. Aku sumpah. Sumpah nih. Anda dan juga ibu angkat bersedia membantu saya untuk merahasiakan identitas saya yang sebenarnya, Nona Meng. Sun berputra sulung keluarga Sun. Sering saya dengar soal Anda. Sama, saya sudah lama dengar nama Tuan Muda Sun. Sebenarnya, awalnya saya tidak setuju dengan perjodohan ini. Bagaimanapun, reputasi Nona Besar Meng di seluruh kota Songyang sudah terkenal tidak sebaik Nona kedua. Namun, setelah bertemu hari ini, pandangan saya terhadap Nona Besar jadi berubah. Aduh, jangan begitu. Reputasi saya memang buruk, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan Meng Zhenzu, Anda sebaiknya lebih sering bergaul dengan Meng Zhenzu. Saya permisi dulu, ada urusan. Nona Meng, jangan terburu-buru pergi dulu. Aku sangat puas denganmu. Bagaimana kalau kita duduk dan makan dengan santai? Mari kita pelajari lebih dalam. Ini makanan barat, kamu mungkin belum pernah mencobanya, kan? Sok banget, cuma makanan barat doang. Lagaknya kayak orang lain belum pernah makan aja. Bagiku, pernikahan kita akan membuat waktu kita jauh lebih indah. Jangan ngelunjak, berani pegang tangan saya, nggak paham bahasa manusia. Kamu siapa? Puas? Saya nggak puas sama kamu. Meng Zue, beraninya kau memukul kok. Kau tahu tidak siapa tuan muda ini? Tunggu, peduli kau dari jalur manapun. Enya, jangan muncul lagi. Meng Zue, tolong tunggu sebentar. Tunggu dulu. No. Hilang. Bang Manor di luar kota juga. Maksudmu, Mang Wei Guo mungkin menyembunyikan orang itu di kota Songyang. Kirim semua saudara untuk mencari, pastikan kau temukan orang itu untukku. Bebe, sekapan kamu kembali? Nah, baru so. Wahal bale ya. Usia kemana? Aku sudah membelikan kue tausu kesukaanmu. Kemana? Kamu masih ingat aku suka makan kue gelar ya? Aku ingat semua hal tentang dirimu. Wei, ada sesuatu yang penting sekali yang ingin aku bicarakan denganmu. Lusa ada jamuan makan malam di kediaman Panglima. Kamu mau ikut? Ini kesempatan bagus untuk bertemu Panglima Shen. Pesta makan malam ya? Kalau memang diundang, sudah seharusnya aku datang. Memangnya kenapa? Jangan-jangan kamu mau aku bawa kamu ke sana. Itu kan kediaman Panglima, pasti bakal ketemu sama Panglima muda. Kamu nggak takut dia tangkap kamu? Sepertinya Yang Marshal tidak menaruh dendam padaku karena saat aku kabur waktu itu aku tidak dengar ada yang mengejarku. Jadi aku ingin kamu membawaku ke sana. Kalau sampai bertemu komandan muda, aku akan memohon padanya. Mungkin saja dia mau melepaskanku. Baik. Saya pikir-pikir dulu. Baiklah, silakan dicoba. Lagi pula, saya sudah memohon kepada Panglima Shen karena dia ingin melihat dunia luar. Ajak saja dia.
Wei, akhir-akhir ini kamu tidak menjalankan kewajibanmu sebagai sugar daddy dengan baik. Wah, saya penyandang dananya. Apa kewajiban saya? Kamu yang harus jadi burung kenari dan melayani saya. Kamu benar, memang seharusnya aku melayani kamu dengan baik. Betul. Kayaknya kamu sedang kurang tenaga, Vera. Jenuh. Ini keterlaluan, Paman Meng. Ayahku saja tidak pernah menghinaku seperti ini. Keponakanku Meng Jiwei itu bahkan berani memukul ayahnya sendiri. Itu sudah kelewat batas. Betul, Tuan Muda Sun. Kakakku itu sifatnya tidak peduli siapa-siapa. Bahkan ayah pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau saja kau punya cara untuk menanganinya, itu tentu saja yang terbaik. Saya tidak ada maksud apa-apa, hanya saja melihat sifatnya. Nanti bagaimana ya? Pasti akan rugi besar. Harus dididik dulu sebelum menikah. Ini juga demi kebaikan Sun Xiao. Nona kedua benar, memang sudah seharusnya diberi pelajaran. Kalau tidak, nanti setelah menikah, bukankah dia akan menginjak-injak kepala saya? Namun, sepertinya hal ini mungkin akan membutuhkan bantuan dari Nona kedua. Meng Jiwei, rasain kamu sekarang. Bukannya ini Tuan Muda Sun. Ada perlu apa cari kami? Bos sedang menyuruh kami cari orang. Jadi kami tak sempat urus urusanmu. Tunggu sampai situasi mereda. Kawan-kawan, urusanku tidak banyak. Cuma membereskan perempuan itu. Setelah urusan selesai, ya... semua uang di sini, semuanya jadi milik kalian. Tuan Muda Sun memang hebat, tidak masalah. Siapa yang ingin Anda beri pelajaran, serahkan saja pada kami. Besok pagi akan ada yang memancingnya ke sini. Kalian hanya perlu memojokkannya, lalu tunggu aku datang berlagak jadi pahlawan. Pagi-pagi buta sudah ribut mengetuk pintu. Memangnya ada yang mati. Ayah dalam bahaya, kamu lambat. Meng Wego kritis, saya diminta ziarah ke makamnya. Ayah baik-baik saja, tapi sepertinya aku melihat dia membawa pulang istrinya. Kamu bilang apa? Itu juga cuma sepertinya, saya cuma melihatnya dari jauh. Bawa saya ke sana sekarang. Tunggu sebentar. Aku bilang mau ajak, ya aku ajak. Minta baik-baik dong padaku. Kan sudah aku bilang, ajaklah aku pergi. Lepaskan aku. Nanti aku antar kamu ke sana. Tolong ikuti saya sekarang. Mari silakan ikut saya ke sana. Ayo mari kita segera berangkat sekarang. Kak, ternyata disinilah tempat yang kita cari. Kau permainkanku. Mang Wego tidak bawa ibuku pulang, kan?
Kak, kamu terlalu naif. Ini kartu as untuk menjatuhkanmu. Tak mungkin kubiarkan kau menemukannya. Kamu mau kemana? Tuan Muda Sun tidak membohongi kita, dia memang cantik. Apa yang kau mau? Tahu siapa saya? Di wilayah Kota Songyang, bos kami adalah raja dunia bawah yang tak bermahkota. Kau tahu siapa bos kami? Siapa sih? Ngaku raja tanpa mahkota. Apa tak malu? Siapa ya? Mungkin kamu kaget kalau tahu. Bos kami punya koneksi di dunia hitam putih. Dialah pemilik asli Kasino Changle. Di Songyang tak ada yang berani macam-macam. Aku nih raja dunia bawah. Kau tidak tahu. Memangnya kau siapa? Kamu merasa takut kan? Masih mau sok jago kamu. Kamu sendiri. Nona besar. Ada apa? Ternyata kamu dalangnya. Pantas mereka sebut Tuan Muda Sun. Ini, bagaimana kamu melakukannya? Hah? Apa Mang Wei Guo tidak memberitahumu kalau aku besar di desa dan jago berkelahi? Tidak masalah, kamu sendiri. Kemari kamu, bos kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tunggu saja, aku akan segera melapor pada bos kami dan kau, riwayatmu sudah tamat. Berhenti. Kakak, sebentar ya. Ini semua ulah Sun Peng. Aku tak mau hal ini terjadi. Maafkan aku, Kak. Sun Peng saja sudah dihajar. Mana mungkin kau ku lepas? Menjual. Ngapain sih? Kecilin suaranya. Oh, katakan padaku, di mana sebenarnya kau sembunyikan ibuku? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Ini ulah ayah. Aku tak tahu di mana nyonya disembunyikan. The film was translated and narrated by M Media. Hari ini saya dikepung 3 preman. Mereka mengaku bosnya adalah pemilik di balik layar rumah judi Changle. Bos, ini kelalaian saya akan segera memeriksanya. Tak mendesak, ada kabar soal orang yang saya minta selidiki? Belum ada kabar, bos. Anak-anak masih mencarinya. Pastikan orang itu ditemukan. Selain itu, cari beberapa orang yang tangkas untuk mengawal saya. Iya, benar. Sudah kubilang berkali-kali, orang Kasino Changle jangan bersekongkol dengan bos kamar dagang. Mereka itu jahat. Lihat nasib keluargaku diincar militer. Kalau tak mati, ya cacat. Lain kali, usir saja mereka semua. Iya, benar. Baik, kamu pantau dulu. Kalau ada kabar apapun, segera laporkan ke saya. Apa? Wei Wei dikepung preman? Saya di mana? Bagaimana keadaannya? Syukur. Preman dari mana? Berani-beraninya macam-macam denganku, Gucingrat. Sudah ketemu. Langsung jebloskan ke penjara. Alasannya karena mengganggu ketertiban kota Songyang. Lepas. Wei Wei pasti punya caranya sendiri untuk menangani hal ini. Jangan ikut campur. Tadi ngapain? Oh, jadi kamu sudah kembali. Tunggu dirimu. Serius, kok tadi aku lihat kamu lagi menelepon? Telepon sama siapa? Telepon, di kota Songyang saja aku sudah tidak punya Merkuri. Aku mau menelepon siapa?
Jangan-jangan dia sedang The film menelpon was Meng translated Zhenju. and Dia masih narrated belum by bisa M melupakan Media. Meng Zhenju. Aku peringatkan kamu, sekarang akulah penyandang danamu. Apa bos yang kamu mau kan? Harus dengan izin saya, termasuk menelepon. Baiklah kalau begitu, nona muda yang manis. Sebenarnya ada sesuatu yang sudah lama membuat saya penasaran. Dulu kamu ditindas oleh keluargaku, diusir dari keluargaku, dan hampir mati di luar sana. Kenapa kamu masih kembali? Jangan-jangan semua ini karena Meng Zhenju? Mana mungkin karena Meng Zhenju aku sama sekali tidak menyukainya dan aku juga tidak ingin menemuinya. Alasanku kembali ke kota Songyang itu untuk menemuimu. Tapi dulu kamu. Hei kak kucing bilang dia tidak mau bertemu lagi. Tolong mulai sekarang, jangan muncul lagi di hadapannya. Kehadiranmu hanya akan membuatnya sangat terganggu. Baiklah, kalau begitu tolong kalian menjauh saja kalau melihat saya nanti. Sudahlah. Sudah kok. Tak bisa kita biarkan. Wei, pasti ada salah paham di antara kita. Kita harus bicara baik-baik. Serius nih? Aku benar-benar serius. Waktu itu Meng Zhenju bilang kalau kamu tidak mau bertemu saya dan menyuruh saya menjauh, jadi setelah itu saya tidak berani mencarimu lagi. Mana mungkin saya bicara begitu? Saya tidak pernah mengatakannya. Meng Zhenju mengadu domba. Kak Gucing, kakak tidak mau ikut dengan kita. Dia malah memarahiku. Katanya dia tidak mau bertemu denganmu lagi. Kok bisa begini? Padahal dia kelihatannya bukan orang yang seperti itu. Dia mungkin tidak mau ikut dengan kita. Kak Gucing, ayo kita pergi. Jadi, saya tidak pernah bilang kalau saya melarang kamu datang menemui saya. Vivi, kamu harus percaya padaku. Jadi sebenarnya dari awal kamu mau ajak aku main, tapi malah ditipu sama Meng Zhenju. Dia bukannya main dua muka. Iya, Meng Zhenju itu keterlaluan sekali. Jadi kenapa kamu masih mau main sama Meng Zhenju? Kamu suka? Tentu saja itu bisa. Rusa ada. Nyonya Shen, Anda sangat cantik hari ini. Nona Meng juga terlihat sangat cantik hari ini. Nyonya Shen, apa kabar? Saya adalah ayahnya Zhenju, dan ini adalah ibunya. Halo Nyonya Shen. Kehadiran kalian kehormatan bagi Pak Shen. Silakan masuk. Nyonya, pasti lelah berdiri di luar sejak tadi. Masuklah, istirahatlah sebentar. Biar saya yang ganti berjaga di sini. Baiklah, saya memang sudah lelah. Nona Meng, jangan berdiri terlalu lama. Masuklah sebentar lagi. Terima kasih, Nyonya. Kak, kenapa kakak bawa Kak Kucing ke sini? Kakak tahu kan dia itu pengemis. Meng Jiwei, apa-apaan ini? Kamu berani-beraninya membawa dia ke sini? Apa kamu ingin sang komandan muda menindak keluarga Meng kita? Nona, bagaimanapun Anda anggota keluarga Meng, jaga nama baik keluarga Meng.
Mau dihajar di depan gerbang Panglima, minggir. Kak Kucing, lihatlah, dia tak mencintaimu, dia egois. Kalau tidak, dia tak akan membawamu ke sini. Padahal dia tahu Komandan Muda benci keluargaku. Wewe cinta atau tidak, terserah. Lagi pula, meski dia tidak, aku tetap cinta. Kak, tak tahu malu, nekat datang ke jamuan Panglima. Tanpa undangan dilarang masuk. Sayangnya kamu bakal kecewa karena aku memang punya undangannya. Panglima Shen kirim ini. Mustahil, bagaimana bisa kamu punya undangan sebagai seorang perempuan tanpa dukungan keluarga Meng? Mana mungkin bisa mendapatkan undangan itu? The film was translated and narrated by M Media. Meng Zhenju, kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Apa kau tidak tahu kalau undangan dari kediaman Panglima itu di bagian bawahnya ada cap pribadi Nyonya Shen? Kau malah asal membuat coretan sampah seperti ini dan ingin memalsukannya sebagai undangan kediaman Panglima. Sebuah undangan. Sudah saya katakan, undangan ini diberikan langsung oleh Panglima Shen kepada saya. Apa yang kamu bicarakan sih? Panglima itu sangat sibuk, mana sempat mengurus hal-hal sepele seperti ini. Oh, ayolah, kalau mau berbohong, setidaknya buatlah cerita yang masuk akal. Meng Ziwei, demi masuk ke kediaman Panglima, kau nekat lakukan apa saja. Dasar bodoh, kau berani memasukkan undangan. Pergi dari sini. Nona Bai, kamu ini benar-benar memalukan. Dasar orang gila, Kucing, jangan hirau mereka. Berhenti di situ. Aku calon menantu Nyonya Shen. Tanpa izinku, lihat siapa yang berani membiarkanmu masuk. Silakan masuk, kalian berdua. Kau tak dengar? Jangan biarkan mereka berdua masuk. Ada apa ribut-ribut? Ya, Nyonya. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di depan orang sebanyak ini? Nyonya, itu kakak. Dia memalsukan undangan untuk menyusup, bahkan membawa keluargaku yang dibenci Tuan Muda untuk buat onar. Saya cegah, tapi dia malah menghina saya. Bawa orang keluargaku? Siapa di Song yang tak tahu? Bajinganku sudah lama aku penjarakan karena bersekongkol dengan bandit. Ternyata masih ada yang berkeliaran. Kulihat siapa yang begitu berani. Nah, itu dia. Gu, ya, itu dia. Orang yang menjadi buronan keluargaku. Sembunyikan buronan saja keterlaluan, malah dibawa ke pesta. Nekat sekali dia. Dia dari keluargaku, kan? Kok aku belum pernah lihat ya? Iya, belum pernah lihat. Nyonya Shen bermarga Gu, tapi sudah lama diusir, hidup terlunta-lunta. Jadi persekongkolanku dengan bandit tak ada kaitan dengannya. Diusir dari keluargaku? Ya, pasti bukan salahnya. Kasihan juga. Nyonya, sekalipun dia bukan buronan, lalu bagaimana dengan Meng Ziwei? Dia memalsukan surat undangan, ingin menyusup ke kediaman Panglima. Entah apa tujuannya. Oh ya. Anda lihat, dia bahkan memalsukan tanda tangan Panglima. Cepat kembali ke kediaman. 2 hari sibuk, aku lupa lapor Nyonya. Aking suka kakaknya, Meng Ziwei, bukan Zhenzu. Undangan sudah kukirim, semoga lancar. Saya belum pernah lihat tanda tangan Pak Shen. Jadi tak bisa kenali. Lagi pula, kalau Aking yang bawa, buat apa pakai undangan? Meng Ziwei. Nona Meng Ziwei dan... Karena tuanku ini sudah datang, mari ikut bergabung untuk jamuan makan malam. Maaf Nyonya, tanpa undangan. Bagaimana mereka bisa ikut perjamuan ini? Mereka tamu kehormatan saya. Lagi pula, ini jamuan saya. Saya bebas undang siapa saja. Sejak kapan kamu berhak mengatur?
Tapi Nyonya, Siapa bilang? Mana mungkin kamu dapat undangan itu dari mana? Jangan-jangan kamu mencurinya. Coba buka saja, lalu lihat siapa saja yang diundang di dalamnya. Undangan itu memang saya yang berikan. Nona kedua Meng, Anda asal memfitnah tanpa tahu situasi. Apakah begini didikan keluarga Meng? Nyonya, dia masih kecil dan belum paham. Mohon jangan diambil hati. Benar Nyonya Shen. Anda berhati mulia. Abaikan saja Shenzu. Jangan sampai terulang. Sang Panglima telah tiba. Halo, Komandan. Nyonya, Anda tidak pulang terlambat kan? Jenderal, tanda tangan Anda dipalsukan The film was untuk undangan. translated Anda and harus narrated bertindak. by M Media. Siapa yang berani memalsukan surat undangan milikku, Shen Roten? Nona Mong, lama tak jumpa. Soal yang Anda minta sudah ada titik terangnya. Bisa kita bicara setelah perjamuan selesai? Cepat sekali. Terima kasih Panglima Shen. Jika Anda bilang Nona Mong kedua memalsukan tanda tangan itu, tak perlu dibahas lagi. Karena undangan Nona Mong Jiwei saya sendiri yang antar. Hadirin, terima kasih telah hadir di jamuan keluarga Shen. Acara dimulai, selamat menikmati. Nyonya, baru 2 hari ini saya menyadari bahwa kita telah keliru. Ternyata Aking mencintai Meng Jiwei dan sama sekali bukan Meng Zhenzu. Pantas saja, Meng Zhenzu aneh. Kelihatannya penurut, tapi dia penjilat yang suka menginjak bawah. Mana mungkin Aking suka orang begini? Ternyata bukan dia. Meng Jiwei ini memang orang yang cakap, kemampuannya setara dengan Aking kita. Kamu tahu, rumah judi Changgel, kan? Itu adalah usahanya. Rumah judi Changgel, itulah rumah judi terbesar di kota Songyang. Dia memang seorang gadis yang hebat. Tunggu, ada apa? Kenapa Nyonya Shen menyebutmu tamu kehormatan? Dari mana kau dapat undangan ini? Mei Jia, maafkan aku. Aku sudah bertemu komandan muda. Dia tahu aku tak lagi berhubungan dengan keluargaku. Nyonya Shen kasihan padaku. Jadi dia memberiku undangan. Tadi saat bertemu penjaga, aku ingin bilang, tapi kamu keburu kabur dari Cintia. Jadi aku tak sempat. Aduh, aku salah. Aku sudah berdamai dengan Yang Marshal, jadi statusku sebagai buronan pun tidak ada lagi. Wei Wei tadinya bilang mau membiayai hidupku hanya untuk membantuku menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa, aku harus cari alasan lain. Wei Wei, meskipun Tuan Muda tidak keberatan dengan statusku, tapi kamu juga tahu aku diusir dan tidak punya uang sepeser pun. Hanya kamu satu-satunya yang bisa kuandalkan untuk menghidupiku. Baiklah, kalau begitu saya akan pertimbangkan lagi. Lain kali, kabari saya. Saya hampir mengira Meng Zhenzu menantu saya. Baik Nyonya, tentu-tentu. Tamu begitu banyak, tolong bantu saya menjamu mereka. Baik, saya jenguk menantu sebentar. Ya. Nona Meng Jiwei. Aduh Nyonya Shen, janganlah begitu. Jiwei, ternyata kamu diundang oleh Pak Shen kami. Maaf sekali kami kurang menjamu dengan baik. Hampir saja kamu diusir oleh orang yang tidak berkepentingan. Benar-benar minta maaf ya. Aduh, Nyonya Shen, tidak perlu meminta maaf. Jelas sekali ada orang luar yang sok berkuasa, seenaknya menindas dan mengusir tamu kita. Bang Jiwei, tindakanmu itu benar-benar sudah keterlaluan. Nyonya, saya lakukan ini demi kepentingan Marsekal. Lihat, semua undangan Anda yang kirim hanya miliknya dari Marsekal. Siapa Marsekal itu? Ayah saya saja tak pernah bertemu Marsekal. Bagaimana dia bisa kenal? Jangan-jangan... Saya salah paham mengenai undangan untuk orang itu. Saudara Meng Jiwei yang baik, beraninya kau memukulku di depan umum.
Meng Zhenju, bicaramu menghina. Kenapa kalau perempuan? Aku perempuan, tapi jauh lebih baik dari ayahmu yang tak berguna. Kamu sungguh durhaka. Demi selir dan anaknya yang tak beribu itu, kau buang istri sahmu, bahkan mengancam putri kandungmu dengan nyawanya. Jika aku durhaka, lalu kenapa? Tak sangka Meng Weiguo ternyata begitu. Demi wanita lain, dia tega menelantarkan istri dan anaknya sendiri. Tak bisa menilai orang dari luarnya saja. Harus kuberitahu suami jangan berbisnis dengannya lagi. Wahai Tuhan. Pergilah segera. Jiwei, Panglima menunggumu di lantai atas. Mohon dimaklumi. Nona Meng, ya. Tuan Panglima Shen. Untuk orang yang Anda cari, sudah ada petunjuknya. Benarkah itu? Anak buahku tahu Meng Weiguo terus memindahkan seseorang. Mungkin itu ibumu, tapi lokasinya belum ketemu. Jangan memancingnya dulu. Tunggu sampai ketemu, baru kita bertindak. Saya mengerti. Panglima Shen, kali ini Anda benar-benar telah sangat membantu saya. Terima kasih banyak. Gampang. Kita kan keluarga. Bantuan kecil begini mah tidak seberapa. Satu keluarga. Ya, betul-betul. Kita kan keluarga. Kalian dari kantor pengawas jungle. Dan kami pihak militer kan satu keluarga. Ya, memang begitu. Kita kan keluarga. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sudah, tak usah hantar. Kamu ini lama sekali baru bawa orang yang kamu sukai ke rumah. Kenapa tak bilang dulu siapa orangnya? Aku dan ayah angkatmu sampai salah kira Meng Zhenju itu kekasihmu. Bahkan sudah kirim banyak hadiah ke keluarganya. Maaf, Ananda kurang jelas pada ayah Anda dan ibunda hingga salah paham. Tidak bisa. Hadiah itu pemberian keluarga untuk menantu. Jangan sampai jatuh ke tangan Meng Zhenju. Besok saya suruh orang ambil kembali. Achan, tadi ibu bertemu Jiwei. Ibu rasa dia anak yang baik. Kapan kalian berencana untuk menikah? Aku kan cuma nanya, kenapa reaksimu berlebihan sekali? Kalau gitu, segeralah ayah angkatmu dan aku tak sabar menimang cucu. Meng Jiwei, beraninya kau menamparku seperti ini. Ayah pasti akan menghajarmu. Siapa yang berani mengganggu nona kedua kita? Mau aku beri dia pelajaran? Bang Meng Yun, tolong dengarkan aku bicara sebentar saja, Bang Meng Yun. Masa sih? Siapa lagi kalau bukan kakakku? Dia memukulku, bahkan memaki ayah. Aku tak apa jadi korban, tapi ayah kan ayah kandungnya. Tega sekali dia, tega sekali. Masa ada belum? Kak Wang Yun, entah apa yang dikatakan kakak kepada Nyonya Shen. Sekarang Nyonya Shen sangat tidak menyukaiku. Tolong bantu aku bicara baik-baik dengan Nyonya Shen supaya dia tidak membenciku. Oh ya, Kak Wang Yun, di mana Yang Marshal sekarang? Buat apa kamu menanyakan Yang Marshal? Ya, itu ayah saya. Dia ingin menemui Mas Ekal muda. Oh, tadi pas saya keluar, saya lihat dia ada di dalam. Baiklah Mas Wang Yun, silahkan dilanjut. Ya sudah, saya harus pergi duluan ya. Ya. Marsekal muda. Ini saya Shen Shu, Meng Shen Shu. Tolong berbalik.
Komandan Muda, saya sudah lama mengagumi Anda. Nyonya Shen juga berniat menjodohkan saya dengan keluarga Meng. Bahkan beliau memberi saya banyak hadiah. Komandan Muda, aku benar-benar menyukaimu. Lagi pula, Nyonya ingin menjodohkan kita. Kenapa tidak ikuti saja keinginannya? Kita buat saja semuanya jadi nyata. Pengawal bawa dia pergi sekarang juga. Ayo, cepatlah bangun dari tidurmu itu. Ayo, cepat duduk. Membuat tetua menunggu begini, sungguh tak pantas. Aku nggak telat. Kamu yang kepagian. Apa urusannya? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Beraninya kau bicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Laumong, bagaimana sebenarnya cara kau mendidik dia? Besar di luar sejak kecil, jadi tidak tahu tata krama. Meng Jiwei, aku minta kamu segera meminta maaf kepada Paman Song saat ini juga. Minta maaf? Ku hargai kau orang tua. Tak ku hargai kau bukan siapa-siapa. Tak pantas minta maaf. Memang benar dirimu. Kamu perempuan, bicaramu kasar. Setelah menikah, saya ajari tata krama agar tak mempermalukan keluarga Shen. Apa? Ini anggur, bukan obat. Kenapa aku kumat? Histeris ya? Sakit? Ke tabib atau dokter sana? Nggak ada kerjaan, malah kumat di sini. Meng Jiwei, bagaimana caramu bicara pada ibuku? Apa ibuku salah? Kau adalah putri keluarga Meng. Cepat atau lambat, kau akan menikah denganku. Apa salahnya ibuku mengajarimu tata krama? Kepalamu cuma pajangan, tak paham bahasa manusia. Menjenju kan ada, apa urusanku? Siapa bilang aku mau menikah? Kak, aku dan Kak Wang Yun saling mencintai. Kami sudah mau bertunangan. Jadi putri keluarga Meng yang harus menikah, ya cuma kakak. Jadi ini jebakan ya? Kamu dan Wang Yun saling mencintai. Aku dan Gucing juga saling mencintai. Lagi pula kami sudah mau menikah. Kamu bilang apa? Kak Gucing mau nikah sama kamu? Mustahil. Mustahil apa dari ini? Ku bilang, urusan nikah Meng bukan urusanku. Permisi. Meng Jiwei lah. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri dari permainan keluarga Sun? Apa kau benar-benar yakin bisa keluar dari tempat ini dengan selamat? Apa maksudmu? Kau mempermalukanku tadi, sekarang rasakan hal yang sama. Meng Jiwei, suka tak suka, kau harus menikah denganku. Jangan seenaknya padaku, Sun Peng. Kamu pikir beberapa preman kecil bisa menghadapiku? Sudah lupa pelajaran waktu itu. Kamu pikir orang saya cuma segini? Ya. Tuan Muda Sun, bukankah ini wanita cantik yang kamu maksud? Benar-benar luar biasa. Bang Biao, ini dia perempuan sialan yang kita cari. Apakah Anda sudah puas sekarang? Saya sangat puas, sungguh puas. Kamu siapa? Ini dia Li De Biao, bos besar dari kasino Chang'e kami. Anak buahnya banyak sekali. Bisa menikah dengan Kak Biao kami itu adalah keberuntungan buatmu. Jadi maksudmu, kalian dari kasino Chang'e? Tentu saja, sangat wajar kau merasa takut. Di depan. Ada apa di depan? Kok ramai sekali? Lagi pada tawuran ya? Aku sendiri pun tidak begitu yakin. Bagaimana kalau kita coba pergi melihat ke sana? Wah, Bang Biao, tumben sekali. Angin apa yang membawa abang sampai mampir ke sini? Berikanlah dia pelajaran yang setimpal. Ternyata dia itu cewek ya? Bos, tolong dengar.
Kita jangan cari masalah sama orang ini. Dia bos sebenarnya di kasino Changle kita. Sialan, kau sudah mabuk sampai ngaco ya. Cewek ini bisa jadi bos kita di kasino Changle. Kawan-kawan, menurut kalian mungkin tidak. Cepat panggil bos kita ke sini. Yakin ingin melawanku? Jangan salahkan aku jika kau menyesal. Pergilah, masih ada jalan untukmu. Kak, jangan bicara besar lagi. Aku sarankan kamu minta maaf dan berlutut. Siapa tahu Tuan Muda Sun dan Kak Biao bisa melepaskanmu. Kalau mau berlutut, berlutut saja. Tidak perlu cari alasan. Ya, kau lah. Sudahlah, lupakan saja. Memangnya perempuan seperti dia itu bisa melakukan apa sih? Ayo, segera serang dia sekarang. Mak, sudahlah. Itu sudah cukup. Persiapan ibu sudah sangat baik. Aku dengar Koki di restoran Kota Songyang ini masakannya luar biasa. Nanti kita undang dia untuk memasak di pernikahan kalian. Tamu yang diundang. Jangan keluarga Zhang, Li, dan Sun. Mereka punya dendam dengan Wei Wei. Lalu ini. Komandan Nyonya Gawat, keluarga Sun dan Meng telah menjebak Nona Meng di Riverside untuk pertunangan paksa. Lancang sekali, berani dia menculik menantuku. Aking, kerahkan pasukan, bawa dia pulang dengan selamat. Saudara-saudaraku, segera ambil senjata. Ini. Kau perempuan sialan, berani-beraninya menginjak tanganku. Kawan-kawan, hajar dia. Lihat saja siapa yang berani. Siapa berani menyentuhnya? Bang Jing, kok kamu bisa ada di sini? Kamu sebenarnya kenapa sih? Lapor komandan, semua target lumpuh. Komandan muda, dia memanggilmu begitu? Mustahil, mana mungkin Kak Gucing komandan muda. Aku tahu, ini sandiwara buatanmu, kan Kak Gucing, kau nekat. Wei, nanti pas sudah sampai aku jelaskan pelan-pelan. Kembalilah dan jelaskan semuanya padaku, kalau tidak. Saya pulang mau berlutut di papan cuci. Awak pergi saja. Marshal muda, kami dari kasino Changle ini kan sudah seperti keluarga dengan pihak militer. Tolonglah demi bos kami, ampuni kami dan beri kami jalan untuk hidup. Iya, bos. Bos Mang gimana? Maksudnya? Kamu serius? Si Li Debiao itu beneran bawa anak buahnya buat nyegat bos? Beneran, kami bahkan pernah melaporkannya. Dia itu bos kami, tapi pas kamu ada di sana, dia bukannya percaya, malah mempermalukan kami semua. Benar-benar cari mati, cepat bawa aku, asal siapa? Segera bawa pergi benda itu, tunggu sebentar saja. Bos muda, Anda datang menolong saya. Kami dari rumah judi Changle. Tolong bicara pada komandan, kita dan tentara itu keluarga. Kau masih berani bicara omong kosong di hadapanku? Apa kau sadar siapa sebenarnya orang yang sedang kau lawan ini? Dia adalah bos besar kasino Changle, Tuan Meng Jiwei. Masih mau minta ampun sekarang? Beruntunglah kau ditangkap oleh pihak militer. Jika tidak, kau pasti sudah mati. Dia itu bos rumah judi Changle? Mana mungkin? Ini tidak mungkin. Ini bos. Bos bukan, bos. Kami benar-benar tidak tahu siapa Anda. Tolong ampuni nyawa kami. Kami tidak akan berani lagi. Dulu tidak seperti ini. Tolong bawa dia pergi sekarang. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Meng Jiwei menjadi pemilik rumah judi Changle? Semua ini bohong, semuanya bohong kan? Dasar jalang, seharusnya dulu aku tidak membiarkan ayah membawamu dari desa. Kau merampas segalanya dariku, kau yang merebut Kak Gucing dariku.
kau tidak akan pernah bisa menangkapku. Jadi kumohon, lepaskanlah aku sekarang juga dari cengkeramanmu. Saya adalah tunangan dari Kak Wanyu dan dia merupakan putra dari sekretaris pribadi Panglima Shen yang sangat dihormati. Dia anak sekretaris? Ayah angkat saya punya puluhan sekretaris, yang bermarga Wang saja ada 3. Meng Jiwei, pukul aku sekali lagi. Lantas kau kupukul, kuhajar karena menghasutku soal Gucin memfitnah ibuku dan kalian sekeluarga takkan lolos. Tuan Meng Jiwei, mau bunuh ibumu? Apa memang berniat membunuhnya? Bukan aku yang ingin mencelakainya, tapi kamu yang berhati busuk. Oh, maaf ya, Ibu Weiwei, sudah saya amankan di kediaman Panglima. Jangan harap bisa menggunakannya untuk mengancam saya lagi. Jebloskan mereka ke dalam penjara dan layani dengan baik. Zikiran, hei. Dasar kau gadis pembangkang, dasar kau gadis keras kepala. Miring, geser ke kiri sedikit. Nah, iya, coba geser ke kanan sedikit lagi. Nah, kalau yang ini, barulah posisinya tepat di tengah. Achin akhirnya akan menikah. Beban di hatiku akhirnya terangkat juga. Jiwei anak yang baik, Akin sungguh beruntung. Lebih teliti lagi, ini adalah hari besar bagi kediaman ini. Pastikan Akin dan Jiwei merasa puas. Nyonya, kondisi kurang baik. Sebaiknya jangan berlama-lama agar kesehatan Anda tidak terganggu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya berjanji tidak akan menyita waktu Anda terlalu lama. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa patah kata sebelum saya segera beranjak pergi dari sini. Meng Jiwei, saya sungguh terkejut melihat kehadiran Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa berada di tempat ini pada saat seperti sekarang? Kamu kesini cuma buat menertawakan kami, kan? Pergi kamu, pergi. Weiwei, apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Aku tahu kamu anak yang baik. Dulu itu salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu dan ibumu seperti itu. Tolong cepat keluarkan aku dari sini. Tempat ini benar-benar tidak layak untuk manusia, Weiwei. Benar Nona muda, di sini kami kedinginan dan kelaparan. Bahkan makanan kami pun sudah basi. Tolong bebaskan kami. Setelah keluar nanti, kami akan mengabdi kepada Anda. Ya, baiklah. Kumohon, adik, bagaimana bisa kalian memohon padanya? Saya... Begitu caramu bicara sama kakakmu? Begitu saja. Iya, benar. Kenapa kamu malah ikut-ikutan memukul aku juga? Saya tunangan Wang Yunge, dia pasti akan datang menyelamatkan saya. Oh, Kak Wang Yun, aduh, ayah Wang Yun kemarin sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kalian di depan Panglima Shen. Kamu masih berharap dia bisa datang menyelamatkan kalian? Mimpi saja. Mustahil. Kau membohongiku, kan? Dia pasti datang menyelamatkanku. Kau bohong, dasar jalang. Tunggu saja Wang Yun menyelamatkanmu. Dia baru bertunangan dengan putri lain. Tunanganmu kini milik orang lain. Ah, itu benar. Bagaimana mungkin? Hari ini saya datang ke sini hanya ingin memberitahu kalian saya akan menikah dengan Gu Qing. Dia sangat baik kepada saya sangat bahagia. Bukankah keluarga Shen sudah keluar? Mereka pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan kita. Keluarga mereka bangkrut, hutang di Casino Changle menumpuk. Mereka pusing berharap dia datang. Kalian mendekam di sel ini ya, mulai bau. Meng Jiwei,
Meng Jiwei. Dasar anak durhaka, seharusnya aku mencekikmu sampai mati saat kau lahir dulu. Pesan, kenapa menangis di hari bahagia ini? Kita harus ikut senang untuk mereka. Senang sekali rasanya. Saya terharu. Wei Wei dari kecil hidupnya tidak mudah. Sekarang dia akhirnya menemukan kebahagiaannya. Sebagai seorang ibu, saya juga ikut bahagia. Ayo semuanya, ayo pengantinnya ciuman dong. Cium aku lagi. Cium, 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 cium. Kenapa kamu bertanya? Jadi, begini ceritanya. Cium, cium, cium lagi, sayangku. Ayo cium, cium aku lagi. Oh, manis sekali rasanya di bibirmu itu.